Berita Timnas Indonesia, hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Yordania menang 4-1. Garuda Muda dipastikan lolos 8 besar Piala Asia U23. Selanjutnya Yordania harus mengakui kemenangan Timnas U23 Indonesia dengan skor 1-4 pada hasil Piala Asia U23 2024 pada matchday ketiga grup A. Bintang kemenangan Timnas Indonesia U23 pantas disematkan oleh Marcelo Ferdinand dan juga Witan Sulaiman. Marcelo Ferdinand sukses memborong 2 gol Timnas U23 Indonesia ke gawang Yordania. Adapun Witan Sulaiman mencetak 1 gol dan 1 assist dalam laga tersebut. Lebih lanjut, sementara 1 gol Timnas U23 Indonesia dicetak oleh Komang Teguh. Dengan hasil ini, Timnas U23 Indonesia sukses mengunci posisi runner-up grup A Piala Asia U23 2024. Berbakat torehan 6 poin tersebut, Timnas Indonesia U23 menemani Qatar selaku juara grup A lolos ke babak 8 besar atau perempat final. Lebih lanjut, nantinya pada babak perempat final nanti Piala Asia U23 ini, Timnas U23 Indonesia akan berhadapan dengan pemenang laga Jepang versus Korea Selatan. Melihat jalannya pertandingan laga tersebut, Timnas U23 Indonesia langsung tampil menyerang sejak babak pertama dimulai. Buktinya Timnas U23 Indonesia hampir mencetak gol pada menit ketiga. Serangan Timnas U23 Indonesia diinisiasi oleh Witan Sulaiman yang merangsek ke pertahanan Yordania. Witan Sulaiman lantas mengirimkan umpan matang yang berhasil diterima oleh Rafael Struijk. Berada di depan gawang Yordania, Rafael Struijk melepaskan tendangan yang masih bisa ditepis kiper lawan. Tak berselang lama, Yordania gantian mengencang gawang Hernando Ari. Yordania mendapatkan peluang emas lewat Ariel Al-Hajj yang masih didahului oleh kiper Timnas U23 Indonesia. Pertahanan Timnas U23 Indonesia kembali mendapat ancaman dari Yordania pada menit ke-10. Bakal Kalabawoneh yang bermain sebagai penyerang Yordania merangsek masuk ke sisi kanan pertahanan Timnas U23 Indonesia. Ia melakukan penetrasi yang diakhiri dengan tendangan dari samping kanan dan kolam kotak penalti. Untungnya bola tertembakkan bakal tersebut masih melebar dari gawang Hernando. Jual beli serangan masih terus terjadi hingga memasuki menit ke-12. Rafael Struijk hampir saja membuka keunggulan Timnas U23 Indonesia pada menit ke-14. Sayangnya tembakannya dari atas kotak penalti mengarah ke pelukan kiper lawan Yordania. Menit 20, wasit memberikan hadiah penalti untuk Timnas U23 Indonesia setelah pelanggaran bek Yordania kepada Rafael Struijk. Selaku Marcelo Ferdinand yang jadi eksekutor sukses melaksanakan tugasnya. Skor ini Timnas Indonesia menjadi 1-0 di babak pertama keunggulan Timnas Indonesia. Hampir saja Timnas U23 Indonesia mengadakan keunggulannya pada menit ke-33. Sayangnya tendangan kaki kiri Witan Sulaiman masih melambung tipis dari gawang. 5 menit sebelum memasuki waktu normal babak pertama habis, Timnas U23 Indonesia sukses menggandakan keunggulan. Berawal dari bola yang dibawa Marcelino, ia mengirimkan umpan pendek kepada Rizky Ridho yang melakukan overlap ke pertahanan lawan. Rizky Ridho lantas meneruskan bola itu ke Witan Sulaiman yang masuk dari samping kanan pertahanan Yordania. Umpan itu langsung diteruskan Witan Sulaiman dengan tendangan indah menuju ke sisi kanan dalam gawang. Skor 0-2 untuk keunggulan Timnas U23 Indonesia bertahan hingga babak pertama selesai. Selanjutnya pada babak kedua, Timnas U23 Indonesia tidak menurunkan tempo serangannya. Hal ini membuahkan hasil dengan gol ketiga Timnas U23 Indonesia pada menit ke-70. Kali ini Witan Sulaiman menjadi pelayan Marcelino Ferdinand yang mencetak gol keduanya di laga ini. Skor 3-0 untuk keunggulan Timnas Indonesia. Selanjutnya pada menit ke-70, Yordania berhasil memperkecil ketertinggalannya, skor menjadi berubah 1-3. Namun sebelum laga bubaran, Timnas U23 Indonesia kembali lagi mencetak gol keempatnya. Selaku Komang Teguh sebagai eksekutor berubah menjadi skor 4-1 berkat gol sundulannya. Gol Komang Teguh sekaligus menutup kemenangan Timnas U23 Indonesia versi Yordania dengan akhir 0-4-1. Ya, tentu saja kita berharap semoga nantinya di laga selanjutnya Timnas Indonesia dapat menorehkan hasil yang terbaik. Lantas bagaimana mereka tentang hal tersebut?